warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Wirananda dari kelas 10-3 dengan NIS 217771. Yang pertama, berdasarkan jenis terbagi menjadi dua, yaitu 1. Gelas piala, beaker gelas, berfungsi sebagai tempat melarutkan bahan kimia, membuat bahan kimia, mengukur volume larutan dengan ketelitian tidak tinggi. 2. Erlenmeyer flash, fungsi untuk mereaksikan bahan kimia, digunakan dalam proses titrasi untuk menyimpan zat sementara. 3. Gelas ukur, graduated cylinder, berfungsi untuk mengukur larutan secara kurang teliti namun tetap akur, memindahkan larutan bahan kimia cair dari satu wadah ke wadah yang lain. Kaca arloji, watch glass dish, digunakan sebagai tempat menimbang bahan berupa padatan atau pasta untuk menguapkan cairan, menutup gelas kimia selama percobaan. Burette, dalam bahasa Inggris Burette, untuk mengukur volume larutan dengan ketelitian tinggi, dan tempat zat penyitar. Pada umumnya dipasang pada statif dengan bantuan klem penjepit. Cawan penguap, dalam bahasa Inggris evaporating dish, berfungsi untuk wadah menguapkan air dari suatu sampel, wadah menguapkan pelarut dan zatnya, dan dapat digunakan dalam proses pemanasan. 2. Cawan aluminium oxide, dalam bahasa Inggris aluminium oxide crucible, berfungsi sebagai tempat memijarkan sampel zat yang bersifat basa. 3. Corong Bunser, dalam bahasa Inggris Bunser funnel, berfungsi untuk menyaring larutan dengan menggunakan pompa vakum. 4. Gegep, dalam bahasa Inggris test tube clamp, berfungsi untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan. 5. Cawan platina atau platinum crucible, berfungsi sebagai tempat memijarkan sampel zat dan mengabukannya sampai suhu 1000 derajat Celcius. Yang kedua, berdasarkan fungsinya terbagi atas 3. Yang pertama, peralatan gelas dasar. Yang kedua, peralatan gelas pengukuran. Yang ketiga, peralatan gelas analisis. Peralatan gelas dasar terdiri dari 1. Kaca arloji, watch glass dish, digunakan sebagai tempat menimbang bahan berupa padatan atau pasta. Yang kedua, untuk menguapkan cairan. Yang ketiga, menutup gelas kimia selama percobaan. 2. Labu Claisen atau Claisen flash, labu yang digunakan untuk penentuan kadar air dalam sampel kering. 3. Corong atau funnel, membantu memindahkan larutan bahan kimia cair ke wadah lain. 4. Tabung Nessler tube, berfungsi untuk analisis zat kimia dengan cara membandingkan warna pada metode kolorimetri. 5. Botol reagen botol, berfungsi sebagai tempat meletakkan reagen atau larutan yang akan digunakan. Yang kedua, peralatan gelas pengukuran terdiri dari 1. Labu ukur volumetric flash, berfungsi untuk membuat larutan dengan ketelitian tinggi. Yang kedua, burette atau burette, berfungsi adalah untuk mengukur volume larutan dengan ketelitian tinggi. 3. Pipet gondok volumetric pipette, berfungsi mengambil larutan bahan kimia secara teliti sesuai dengan ukuran pipet. 4. Pipet takar measuring pipet, untuk memindahkan larutan dari wadah ke wadah lainnya. 5. Gelas ukur graduated cylinder, berfungsi untuk mengukur larutan secara kurang teliti namun terukur. Yang ketiga, peralatan gelas analisis terdiri dari 1. Termometer, berfungsi untuk mengukur suhu dari larutan. 2. Hygrometer, berfungsi untuk mengukur kelembapan udara. 3. Pycnometer, berfungsi untuk mengukur massa jenis larutan suatu fluida. 4. Neraca mechanical balance, untuk menimbang zat dengan ketelitian rendah. 5. Neraca analitik, yang berfungsi untuk menimbang zat dengan ketelitian tinggi. 3. Berdasarkan ketelitian. 1. Labu ukur volumetric flash, membuat larutan dengan ketelitian tinggi. 2. Burette,
untuk mengukur volume larutan dengan ketelitian khusus. 3. Pipet gondok volumetric pipette berfungsi untuk mengambil zat kimia secara teliti. 4. Neraca analitik analytical balance berfungsi untuk menimbang zat dengan ketelitian tinggi. 5. Pycnometer berfungsi untuk mengukur massa jenis atau densitas suatu fluida. Yang keempat, alat pemanas terdiri dari 1. Lampu spiritus alkohol burner berfungsi untuk memanaskan zat dengan suhu rendah. 2. Pemanas Bunsen burner berfungsi untuk memijarkan zat atau memanaskan zat dengan suhu tinggi. 3. Hot plate berfungsi untuk memanaskan zat dengan listrik dengan suhu 450 derajat Celcius. 4. Oven berfungsi untuk mengeringkan endapan atau zat. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.